Rahman wa bariha wa ibana bi asrarihim syawillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qauluhu babun al-ma'asi min amril jahiliyati wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innaka mru'un fika jahiliyatun wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Babun, adapun ini adalah satu bab al-ma'asi, adapun beberapa maksiat itu min amril jahiliyati, dari perkaranya kaum jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Walayu kafaru, maka tidak dihukumi kafir siapa sohibuha, orang yang menjalankan maksiat. Birtika biha, siapa sohibuha, orang yang melakukan perkara jahiliyah. Birtika biha, dengan menjalankan maksiat. Illa bisyirki, kecuali dengan syirik, menyekutukan Allah. Dasarnya liqaulin nabi, karena adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat semoga menambah rahmat takdim, siapa Allah alaihi atas Nabi wasallam, dan memberikan keselamatan Allah atas Nabi. Jadi artinya sholawat itu adalah, kalau Nabi kita sering baca sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah memberikan rahmat takdim. Allah menurun sallallahu alaihi, Allah mencurahkan rahmat takdim. Rahmat itu sayang, rasa sayang. Takdim itu sekaligus mengagungkan. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya dan mengagungkan kepada Nabi wasallama, dan memberikan keselamatan Allah kepada Nabi. Nah, itu artinya sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya bahwa orang yang melaksanakan perkara maksiat itu enggak bikin orang jadi kafir. Nah, ini dasarnya. Innaka mru'un fika jahiliyatun, kata Nabi. Ini dasarnya adalah innaka, sesungguhnya engkau itu, imru'un, seseorang, fika, yang itu ada di dalam engkau, jahiliyatun, adapun perkara jahiliyah. Ini dasarnya hadis yang menjelaskan soal orang yang melakukan maksiat ini gak boleh dibilang kafir. Sebab kalau kafir itu kan hadis kemarin kita bahas, orang yang punya iman sekecil apapun bakalan dikeluarin dari neraka. Nah, kalau orang dihukumi kafir, nanti malah dianggap nggak ada imannya, ya nggak keluar dari neraka. Nah, orang yang melakukan maksiat itu nggak sampai kafir. Jangan kita hukumin kafir. Kafir. Nah, jangan gampang nafirin saudara kita yang muslim. Dalilnya juga ada dari firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak memaafkan, tidak mengampuni. Allah ayyushraka, akan hendaknya disekutukan
mensekutukan siapa bihi Allah, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah ma akan dosa duna dalika yang lebih rendah dari ayyusyroka liman bagi orang yasya'u yang berkehendak siapa Allah akan man. Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya ya, bacaannya bab menerangkan tentang maksiat adalah merupakan perkara jahiliyah, artinya muncul dari kebodohan seseorang, sehingga dan wala yukafaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki, karena ini merupakan perkara jahiliyah jadi jangan dihukumi kafir orang yang melakukan maksiat kecuali kalau syirik. Nah ini hadisnya yang pertama. Qauluhu haddatsana Sulaiman. Qauluhu haddatsana menceritakan kepada kami. Kami ini maksudnya adalah Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari dapat cerita menceritakan kepada saya siapa Sulaiman ibnu Harbin, Sulaiman bin Harb. Qala berkata siapa Sulaiman bin Harb, haddatsana menceritakan kepada saya, kata Sulaiman bin Harb, siapa Syu'bah an Wasil dari Wasil, an Wasilin dari Wasil anil Ma'rur dari Al-Ma'rur. Qala berkata Al-Ma'rur, laqitu bertemu siapa aku Abadarin akan Abu Dar birrobadati di daerah Robadah, wa alaihi dan itu atas Abu Dar hullatun pakaian bagus, pakaian dua lapis artinya. Wa ala hulamihi dan itu atas anaknya Abu Dar hullatun adapun pakaian dua lapis. Fasa'altuhu maka bertanya siapa aku akan Abu Dar andalika dari perkara-perkara itu, dari perkara pakaian dua lapis itu. Kenapa kok pakai pakaian dua lapis itu? Faqala maka menjawab siapa Abu Dar, ini sesungguhnya aku itu sababatu mencela siapa aku, telah mencela siapa aku rojulan akan seseorang. Fa'ayyartuhu maka mencela siapa aku akan orang itu bi ummihi dengan ibunya rojulan. Faqala maka bersabda li kepadaku siapa an-nabiyun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dar, a'ayyartahu bi ummihi, apakah engkau menghina seseorang dengan ibunya? Innaka sesungguhnya engkau itu imru'un seseorang, fika yang itu ada di dalam dirimu jahiliyatun adapun perkara jahiliyah, ikhwanukum adapun saudaramu, saudara kalian itu khawalukum saudara kalian, ja'alahum menjadikan akan mereka siapa Allah tahta aidikum ada di bawah tanggunganmu. Faman maka barang siapa itu karena ada siapa man, karena ada siapa abuhu saudaranya man itu tahta yadihi di bawah tanggungannya man, fal yut'imhu maka hendaknya memberikan makan siapa man akan abuhu mimma dari makanan yakulu yang memakan siapa man, wal yulbisu dan hendaknya memberikan pakaian siapa man akan saudaranya akan abuhu mimma dari pakaian yang albasu yang memakai siapa man, wala tukallifuhum dan janganlah membebani mereka, janganlah membebani kalian akan mereka ma akan perkara yaghlibuhum yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum dan jika membebani kalian akan mereka fa'inuhum maka tolonglah mereka. Ini maksudnya begini, ini bunyi hadisnya begini.
Satu ketika Al-Ma'rur jalan ketemu sama Abu Dzar di daerah Robadah. Abu Dzar ini sama anaknya kok pakai pakaian 2 lapis. Dia tanya, Abu Dzar kenapa kok pakai pakaian 2 lapis kayak gitu? Abu Dzar menjawab, saya baru saja menghina seseorang. Saya baru saja menghina seseorang, dan saya hinakan seseorang itu dengan menghinakan ibunya. Jadi dia berdosa ya, maksiat. Faqala maka Nabi bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi innaka imru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela seseorang dengan ibunya? Sesungguhnya di dalam dirimu ada maksiat, perkara jahiliyah. Jangan gitu, sebab saudaramu itu ya saudaramu. Allah menjadikan saudaramu itu di bawah tanggungan kamu. Siapa orang yang saudaranya berada di bawah tanggungan dirinya, ya kasih makan kayak yang kamu makan, kasih pakaian kayak yang kamu pakai, dan jangan kasih mereka beban yang mereka nggak sanggup. Kalau memang mereka punya beban, tolonglah mereka. Nah ini maksudnya adalah Abu Dzar di dalam ada maksiat, tapi jangan dibilang kalau umpama ini bukan Abu Dzarnya. Abu Dzar mencela orang yang sudah maksiat. Nabi mengatakan bahwa di dalam diri Abu Dzar ada jahiliyah, ada sifat jahiliyah. Kalau memang karena pernah Abu Dzar mencela seseorang dengan ngatain ibunya. Nah kalau ada orang mencela saudaranya dengan ngatain ibunya, kata Nabi, nah ini kayak Abu Dzar itu pernah begitu. Itu kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Di dalam dirimu ada perkara jahiliyah, ada maksiat, gak boleh mencela seseorang dengan ngatain ibunya gitu. Sebab saudara kita adalah ya saudara kita. Allah menjadikan teman-teman dan saudara-saudara kita di bawah tanggungan kita. Kalau ada orang yang berada di bawah tanggungan kita, maka kita harus kasih makan sesuai apa yang kita makan, kasih pakaian kayak yang kita pakai, dan jangan membebani mereka dengan tanggungan yang mereka nggak sanggup. Kalau memang mereka punya beban, ya tolonglah mereka. Nah kayak gitu. Ini maksud daripada hadis ini adalah bahwa perkara jahiliyah itu ya maksiat. Maksiat itu ya perkara dari jahiliyah, bagian dari perkara jahiliyah karena kebodohannya. Jadi nggak boleh dihukumi kafir orang yang melakukan maksiat. Kalau ada orang yang melakukan maksiat terus dihukumi kafir, ntar lama-lama nggak ada orang Islamnya di dunia ini. Sebab semua orang Islam pernah melakukan maksiat, punya dosa, kasihan. Makanya ya udah, ada gitulah apa namanya dosa, gitu aja udah, nggak usah dikafir-kafirin. Iya, ada orang nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, itu orang kafir tuh. Nggak boleh, jangan. Atau ada orang Islam dipanggil, kafir di sini, jangan bercanda pada kafir-kafiran. Sebab itu tadi ada orang beriman sedikit saja imannya bisa masuk
surga gitu loh. Kalau dikafir-kafirin jadi nanti nggak ada harapan. Iya, nggak boleh ngafir-ngafirin. Jadi maksiat ya maksiat aja gitu ya. Jadi ini enaknya nih apa namanya, orang melakukan dosa itu ya berdosa dia, nggak sampai kafir gitu. Jadi nggak keluar dari Islam, nggak membatalkan Islamnya. Selanjutnya, hadis selanjutnya, babun, ini adalah satu bab, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fasammahumul mu'minin. Bab ini bab menerangkan tentang apabila ada dua kelompok orang yang beriman kok berperang, berantem, damaikan di antara keduanya. Ya, karena mereka orang-orang mukmin juga. Qauluhu, haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Abdurrahman ibnul Mubarak. Haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Hamad bin Zaid. Haddatsana, menceritakan kepada saya, kata Hamad bin Zaid, siapa Ayyub, wa Yunus dan Yunus, Anil Hasani, dari Imam Hasan, dari Hasan, Anil Ahnafi, dari Ahnaf ibn Qais, Ahnaf bin Qais. Qala, berkata Ahnaf bin Qais, dahabtu li ansura hadar rajula falaqiyani Abu Bakr faqala aina turidu, qultu ansuru hadar rajula, qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nari, faqultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli, qala innahum kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini menceritakan tentang kalau ada orang beriman, sama-sama beriman berantem, pisahin, jangan malah dikomporin, dipanasin. Berkata Ahnaf bin Qais, bahwa Ahnaf bin Qais ini, aku pergi, kata Ahnaf bin Qais, aku pergi untuk menolong seseorang. Kemudian maksudnya membelain seseorang, aku pergi ingin membela teman saya nih, saya mau belain teman saya gitu kan. Dia mau jalan cari orang gitu, mau cari orang. Faqala falaqiyani Abu Bakr, ketemu Abu Bakr. Faqala Abu Bakr berkata, aina turidu, mau kemana, mau ngapain? Qultu, aku menjawab, ansuru hadar rajula, aku mau tolong saudaraku, aku mau belain temanku. Qala, kata Abu Bakr, irji, pulang, balik lagi. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah dengar Nabi bersabda begini, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang Islam, dua orang Muslim yang bertemu dengan pedangnya, maksudnya sama-sama lagi mau berantem menghunus pedang, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama masuk neraka. Terus Abu Bakar bertanya, hadal qatil fama balul maqtul, iya kalau si yang membunuh mah wajar masuk neraka, lah kalau yang terbunuh gimana? Nah ini nanya, Abu Bakar nanya begitu. Kalau yang membunuh emang dosa, dia wajar dia kalau masuk neraka. Kata Nabi kan tadi, pembunuh, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nah kalau yang membunuh sih iya Nabi, kalau yang terbunuh gimana?
Kata Nabi, qala, Nabi menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sama yang dibunuh juga. Sebab kalau dia nggak mati, dia juga bakalan membunuh saudaranya itu. Jadi al-qatil wal maqtul finnar. Si pembunuh dan yang membunuh masuk neraka. Nah ini makanya kalau ada yang lagi berantem, pisahin. Sebab dua-duanya angus gitu, sama. Ibaratnya menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi sama, gosong-gosong juga gitu. Makanya jangan didiemin, pisahin. Itu hadis yang menjelaskan tentang orang beriman supaya dipisahin kalau berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu, lanjut. Babun zulmun duna zulmin. Dolim itu bertingkat, ada dolim di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Nah ini bab ini. Qauluhu, hadasana menceritakan kepada kami siapa Abul Walid Hadasana kata Abul Walid, hadasana menceritakan kepada saya Abul Walid Syu'bah. Hadis lain. Qala wa haddatsani, dan menceritakan kepada saya siapa Bishrun. Qala, berkata Bishr, haddatsana menceritakan kepada saya siapa Muhammad an Syu'bah dari Syu'bah, an Sulaiman dari Sulaiman, an Ibrahim dari Ibrahim, an Alqamah dari Alqamah, an Abdullah dari Abdullah. Lamma nazalat, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu biiman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, qala, berkata siapa ashabu Rasulillah, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadlim nafsa, ya Rasul, siapa di antara kita, di antara kami yang tidak dolim? Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah sungguh kezaliman yang besar. Ini bab soal dolim itu bertingkat. Hadis yang menceritakan bahwa dolim itu menggambarkan semua orang mungkin dolim. Kata sahabat Nabi nanya, ayyuna lam yadlim nafsa, siapa di antara kami yang nggak pernah berbuat dolim gitu. Dolim semua. Nah padahal tadi ayat yang pertama turun itu, ayat yang turun itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan perbuatan dolim, mereka adalah orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka akan mendapatkan hidayah. Nah akhirnya turun ayat ini, sahabat nanya, orang semuanya ini pada pernah berbuat dolim, ya Nabi, kalau yang dapat rasa aman dan yang mendapatkan hidayah itu orang yang beriman dan tidak pernah berbuat dolim, lah terus siapa yang diantara kita ini yang gak pernah berbuat dolim? Kalau gitu kita nggak ada yang aman dong, kita nggak ada yang dapat hidayah dong. Maka kemudian turun ayat lagi, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau belum syirik, ya, kalau nggak nyampe musyrik, nggak nyampe syirik, itu bukan dolim yang besar. Kalau ada dosa-dosa kecil, itu insya Allah bisa gugur dengan perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana hadis lain Nabi menceritakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik supaya perbuatan buruk jadi hilang. Nah gitu. Jadi kita kan pernah tuh suka dengar kalau Ramadan suka ada yang ceramah apa namanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan karena beriman dan karena mengharapkan balasan, mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosanya. Kan gitu. Nah itu maksud dari hadis itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita nggak sengaja, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, jadi otomatis hilang. Umpama kita habis berbuat dolim, berdosa, habis bohong nih sama teman, umpama bohong sih termasuk dosa gede apa ya, dosa gede. Roksudunub, pokok pangkal daripada dosa itu bohong. Dosa kecil contohnya nggak sengaja lah ngomong kok keceplosan nyinggung orang, itu akhirnya orang jadi sakit hati. Nah itu kan berdosa. Ikuti, aduh saya gak enak ini sama orang itu, udah buru-buru datengin, ajak ngopi orang itu biar itu kan baik, sedekah ya. Akhirnya sedekah yang diajak ngopi itu akhirnya menghapus dosa-dosa kecil. Bukan minta maaf setelah kalau emang hakul adan kan dia nggak tahu tuh, jadi dosa. Tapi kalau umpama dia kok nggak ridho, ya kita harus minta maaf. Tapi kalau nggak sengaja kok keceplosan umpama atau jadi nyinggung orang, buru-buru minta maaf kalau hakul adan. Tapi kalau dosa kepada Allah, dosa-dosa kecil yang diampuni. Kalau orang udah puasa Ramadan karena beriman dan karena mengharap pahala, dosanya yang lalu diampuni. Tapi itu cuma dosa-dosa kecil yang diampuni, gugur begitu aja dengan kebaikan. Dosa kecil itu akan hilang, terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa, langsung langsung berbuat baik lainnya buat nutup dosa yang, ngapus dosa yang udah telanjuran kelewat. Kalau ya istighfar ya salah satunya. Habis cerita orang nyesel ya istighfar. Nah itu ama sedekah lah yang paling gampang, itu sedekah. Iya, sedekah itu paling ini. Boleh sama yang tadi diomongin, boleh yang lain. Gitu. Pokoknya habis ngomongin orang, orangnya mumpung orangnya belum tahu nih, gitu. Ajak aja ngopi bareng. Ada orang mau minjem duit, kita kan punya duit, tapi bilangnya nggak punya gimana? Orang minjem duit, Bu Haji saya pinjam uang, lagi nggak punya, lagi nggak megang. Ya iya orang duitnya di bawah kasur, lagi nggak megang, lagi nggak megang. Iya namanya kan kita kejujuran kan. Iya, yang banyak itu begitu Pak. Ya, jadi kalau orangnya tahu, orangnya marah, orangnya kesinggung, datengin minta maaf. Harus minta maaf. Kalau umpama kayak tadi dibohongin orang minjem duit, dia bilang saya lagi nggak megang duit nih, maaf. Bawa kasur banyak, kan bohong itu. Gitu. Di bawah kasur ada nggak? Nggak ada. Di lemari ya. Ntar saya datang ya. Jadi nggak sengaja bohong kayak gitu. Nah udah, buru-buru panggil aja orangnya. Tuh ada singkong bawa tuh gitu. Itu sedekah ngilangin, gugurin dosa-dosa kecil.
Kalau dosa gede nggak gugur, dosa gede nggak gugur kecuali tobat. Nah, yang bisa gugurin dosa besar itu tobat. Semua dosa bisa diampunin, cuma satu dosa yang nggak diampunin, syirik. Syirik itu menduakan Allah. Jadi kalau menduakan yang lain nggak apa-apa maksudnya ya. Yang nggak boleh, yang dosa besar yang nggak diampuni sama Allah ini menduakan Allah, itu syirik. Ya. Ya boleh ada 4 kalau laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu babu alamatil munafiqi, bab yang menjelaskan tentang ciri-cirinya orang munafik. Qauluhu haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Sulaiman Abu Rabi'i Sulaiman bapaknya Rabi'. Haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Ismail bin Ja'far. Haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Nafi' bin Malik bin Abi Amir. Nafi' bin Malik bin Abi Amir. Abu Suhail an abihi, dari bapaknya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah, semoga menambah rahmat takdim siapa Allah alaihi atas Nabi wasallam, dan memberikan keselamatan Allah atas Nabi. Qala, berkata, bersabda Nabi, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Nabi bersabda, ayatul munafiqi, adapun tandanya orang munafik itu thalathun, ada 3. Idza haddasa, apabila berkata siapa munafik itu kadzaba maka berbohong siapa munafik. Wa idza wa'ada, dan apabila telah berjanji siapa munafik, akhlafa maka mengingkari siapa munafik. Wa idza tumina, dan apabila diberikan amanah siapa munafik, khana maka berkhianat siapa munafik. Tandanya munafik itu, orang-orang munafik itu cirinya kelihatan. Orang munafik itu bisa kita ciriin. Cirinya adalah kalau ngomong suka bohong, kalau janji molor, jadi mengingkari janji. Tapi terus kalau umpama diberikan amanat dia khianat. Nah, itu 3 ciri orang yang munafik. Dilanjutkan hadis bawahnya ada lagi. Haddatsana qauluhu, haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Qabisah ibnu Uqbah, Qabisah bin Uqbah. Qala, berkata Qabisah bin Uqbah, haddatsana, menceritakan kepada kami siapa Sufyan anil A'mash, dari A'mash, an Abdillah, dari Abdillah ibni Murrah, an Masruqin, dari Masruq, an Abdillah ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr, annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, arba'un, ada 4. Man kunna fihi, yang apabila ada orang punya 4 ini, kana munafiqan khalisan, maka ia sungguh orang yang munafik tulen, munafik asli. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, tapi kalau cuma ada salah satu aja, ini kalau ada dia punya 4 perkara, ya udah asli dia munafik tulen. Tapi kalau ada salah satu saja, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka dia punya salah satu tanda orang munafik. Hatta yada'aha, sehingga dia tinggalkan salah satu itu. Jadi sampai dia meninggalkan, ya udah nggak munafik lagi namanya.
Apa saja 4 itu? Yang pertama, idza tumina, apabila diberikan amanah, khana, berkhianat orang itu. Wa idza haddasa kadzaba, dan apabila berkata dia berbohong. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji ingkar. Wa idza khosama fajar, dan apabila bermusuhan dia curang. Taba'ahu Syu'bah anil A'mash, Syu'bah mengikuti teksnya A'mash. Jadi 4 tanda orang munafik. Kalau ada tadi tandanya orang munafik ada 3 ya. Kalau bicara bohong, kalau berjanji khianat, kalau dipercaya, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. 3. Nah, dalam hadis lain ada 4 perkara. Kalau orang kok punya 4 perkara ini, maka orang itu sungguh menjadi orang munafik asli tulen. Apa 4 perkara itu? Ini kalau 4-nya. Tapi kalau cuma salah satunya, maka munafiknya dia cuma punya salah satu ciri orang munafik aja. Kalau dia udah nggak punya ciri lagi, ya berarti udah nggak munafik lagi namanya. 4 itu adalah kalau dikasih amanat dia khianat, kalau ngomong dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau bermusuhan dia curang, dia licik. Nah, itu orang munafik. Umpama contoh, biasanya kalau yang sedang berhadapan-hadapan, kalau contoh lagi main aja dah, lagi main kok curang, munafik. Nah, ini 4. Kalau 4-4-nya ada, udah emang beneran munafik ini. Tapi kalau cuma ada salah satunya, tinggalin buru-buru yang salah satunya itu supaya nggak jadi, supaya nggak memiliki sifat munafik. Ini kita bahas sekarang. Selanjutnya adalah bab lain, insya Allah kita lanjutkan. Bab lain akan menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian juga bab perkara soal jihad bagian dari iman, bab tentang bangun malam di bulan Ramadan, kemudian puasa Ramadan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan masalah Ramadan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ya, barangkali ada yang mau nanya, silakan. Ya. Inilah itu apa? Orang satu-satu udah jalan sama orang itu kan yang mau nafas ke enggak itu jual bohong nggak punya duit. Yang sering gitu ya? Iya, banyak, bukan sering-sering lagi. Dan itu punya duit nggak pinjam dong gitu. Nah, kalau aku bilang ini, saya sih punya, tapi buat persediaan sendiri. Jadi nggak dipinjemin, nafas Enggak, kalau itu mah jujur, cuma pelit. Cuma pelit, iya, soalnya buat kalau kita ngutang sama orang itu memang kita nggak mau. Iya, benar. Mendingan terus terang, saya punya tapi nggak saya kasih. Iya. Ya, daripada saya nggak punya gitu. Soalnya saya itu anaknya juga cuma satu, dia nggak bisa ngasih saya jenis itu, jadi dia bisa menghancurkan kan. Ya, duitnya ada berapa? Duitnya itu lah cukup kalau buat Alhamdulillah. Jadi mendingan bilang saya nggak ngasih ya, soalnya lagi buat perlu sendiri, gitu aja, daripada bilang iya. Iya bener, yakin emang kita duit setiap hari itu ada, dia pegang. Iya, silakan. Kalau kita nemu uang nih di saku terus kita kantongin, bisa nggak sih? Ini Itu bukan temuan. sebetulnya saya
Kalau sebagai suami pengennya sih jawab dosa ya. Uang suami, uang istri, anak-anak. Jadi gini, ngambil enggak izin itu dosa, tetap namanya ngambil enggak izin itu dosa. Cuman saya kasih tips dikit nih, biar enggak dosa atau setidak-tidaknya dosanya dikit. Kita yang penting yakin sama suami bahwa ini suami, kita tahu, kalau kita yakin, kita tahu bahwa ini suami pasti ridho kalau saya ambil. Ini suami pasti ridho kalau saya ambil tanpa ngomong. Itu namanya olimah ridho, ridhonya udah maklum, udah dimaklumi pasti. Kalau saya ambil juga suami pasti nggak akan marah, pasti boleh, jadi halal boleh. Tapi kalau kira-kira ini, sebab kadang-kadang ada duit ini, duit proyek, duit kantor di kantong suami gitu kan, atau ada duit proyek, ada duit kantor, ada duit laki-laki. Laki-laki kan punya duit laki-laki gitu kan. Nah, itu khusus duit ini, wah kok tiba-tiba diambil, kemudian itulah suaminya main datang aja ke warung, ngopi, duduk, ya tiba-tiba pas mau bayar udah gak ada. Nah itu malah jadi. Tapi kalau suaminya kira-kira kita tahu bahwa suami pasti ridho, rela, boleh, itu halal, nggak apa-apa meskipun nggak ngomong, gitu ya. Besok masih ada sih, tapi jangan kembali dong gitu. Bukan begitu Pak, soalnya begini, kalau perempuan kalau menyimpan kan kembalinya ke situ juga. Iya, benar, nanti buat ke situ. Jadi tinggal ada sih masih, cuman jangan diminta balik ya, kan gitu aja. Ya emang bohong itu enak. Iya. Bohong lagi susah selalu. Iya. Bohong itu lo harus punya bakat yang tinggi loh. Orang bohong itu capek, lo harus punya bakat dia. Sebab kalau udah terlanjur sekali bohong, dia pertama yang harus diingat adalah dia pernah bohong ngomong soal A. Jadi dia harus hafalin terus. Sebab nanti suatu besok dia pengen ngomong B, lupa. Nah, kalau dia lupa, ini ketahuan bohongnya. Jadi bohong kalau udah terlanjur sekali akan terus-terusan buat nutupin bohong yang lama. Makanya, dan orang bohong itu biasanya pinter-pinter, cerdas gitu, daya hafalnya tinggi. Nah, gitu untuk ngingetin bohong yang lalu-lalu. Nah, makanya ya udah, bohong itu adalah pokoknya, pokok pangkalnya dosa adalah bohong. Meskipun awalnya bohong kecil, biasa, akhirnya jadi besar dosa. Nah, ini kalau masih punya sifat ini terus-terusan, berarti ada juga punya sifat munafik di diri kita salah satunya. Mudah-mudahan sih nggak termasuk munafik khalisun, munafik yang murni, munafik asli, munafik tulen. Mudah-mudahan nggak termasuk itu. Mudah-mudahan cuma salah satunya dan bisa segera kita hilangin dikit-dikit. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ini aja, mudah-mudahan barokah, manfaat, biar dikit tapi terus istiqomah, ya istiqomah biar
terus-menerus, sebab perkara baik yang tidak terus-terusan, yang tidak dilanjutin, itu ya mendingan perkara buruk yang tidak diterusin daripada perkara baik yang tidak diterusin. Oleh karena ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita beri Fatihah untuk guru-guru kita, pengarang kita semua, guru-guru kita, khususnya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga kita, orang tua kita, ibu bapak, para arwah almarhum. على فتحنيه وعلى كل من أوصل الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلني الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بديل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum